dari Imam Tawus berkata, innal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an fakanu yastahibbun ayyub'ama anhum tilkal ayyam. Sesungguhnya orang yang meninggal dunia itu diuji, ditanya oleh mungkar nakir selama 7 hari. Ujian alam kubur itu 7 hari 7 malam. Sama dengan anak kita kalau lagi ujian nasional 7 hari. Cuma gak 7 malam, 7 hari aja. Ujian alam kubur itu 7 hari 7 malam. Karena ujian alam kubur itu 7 hari 7 malam, maka para sahabat, para ulama salaf menganjurkan sedekah makan selama 7 hari. Karenanya kita kendurinya 7 hari. Kemudian kita ini tidak hanya kenduri 7 hari. Setelah itu hari keberapa? Hari ke-14. 14 ya. Jadi kelipatan dari 7 ke 14 ada lagi. Lalu hari ke-20 ada lagi. Hari ke-40 ada lagi. Hari ke-100 ada lagi. Lalu hari ke-1000 dan haul setiap tahun. Kalau haul itu memang, kalau haul itu biasanya kalau di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yazuru kubur syuhada bi Uhud kulla haulin. Jadi setiap tahun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ziarah ke makam para syuhada perang Uhud setiap setiap tahun. Setelah Rasulullah wafat, hal itu dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar wafat, ziarah haul itu dilakukan oleh Khalifah Umar. Khalifah Umar wafat, ziarah haul dilanjutkan oleh Khalifah Utsman. Jadi haul pada masa Sayyidina Ali tidak mengadakan haul. Mengapa? Karena pusat pemerintahan Sayyidina Ali bukan di Madinah, tapi di Irak, di Kufah di Irak. Mengapa di Kufah? Sayyidina Ali tidak tinggal di Madinah untuk menjauhkan konflik internal umat Islam agar tidak dekat dengan makam Rasulullah SAW. Mengapa? Yaitu tadi, karena orang mati itu sebenarnya masih hidup dan tahu pada apa yang terjadi dalam dunia kehidupan orang mati. Karena orang mati ini sebenarnya masih hidup, maka bagaimana? Ini indahnya Islam. Orang yang hidup bisa berbuat baik pada orang yang telah meninggal, karena mereka juga hidup. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan Muhammad, i'malu, lakukan apa saja yang kamu mau. Ini perintah agar melakukan apa saja yang kita mau. Tapi sebenarnya ini bukan perintah. Kata para ulama, ini perintah, tetapi sebenarnya isinya adalah tahdid, ancaman. Artinya apa? Di dunia itu jangan semaunya. Mengapa jangan semaunya? Fasayarallahu amalakum. Karena Allah pasti melihat amal perbuatan kamu. Kalau Allah melihat amal perbuatan kamu, Allah pasti membalas. Ini persoalan bahwa Allah melihat amal perbuatan kita sudah maklum, semua umat Islam meyakini itu. Kemudian wa rasuluhu, Rasul juga melihat amal perbuatan kamu. Rasul melihat perbuatan kita. Ini ada pertanyaan. Rasul itu mengetahui perbuatan kita apakah hanya berlaku ketika Rasul masih hidup dulu?
atau juga berlaku sampai sekarang setelah baginda sallallahu alaihi wasallam wafat. Kata para ulama berlaku sampai sekarang. Sampai sekarang Rasulullah itu tahu apa yang kita lakukan. Karenanya jadi ustaz ceramah hati-hati. Mengapa Rasulullah tahu? Khawatir yang diceramahkan gak sesuai dengan ajaran beliau. Jadi kiai ceramah juga hati-hati. Jadi penguasa hati-hati. Mengapa? Khawatir kebijakannya gak sesuai dengan keinginan beliau. Jadi apapun hati-hati. Di dalam kitab-kitab tafsir ketika menafsirkan ayat ini, para ulama biasanya menyampaikan hadis riwayat Imam Al-Bazzar dan Imam At-Tabrani. Rasulullah SAW bersabda, hayati khairun lakum tuhdithuna wa yuhdatsu lakum. Kehidupanku lebih baik bagi kamu. Aku ingin hidup baik buat kamu. Mengapa kamu berbuat sesuatu lalu hukum disampaikan pada kamu? Pesan-pesan agama disampaikan melalui aku. Itu ketika Rasulullah SAW masih hidup. Setiap ada persoalan, maka Rasulullah yang menjadi sumber solusi atau penyelesaian. Ketika Rasul masih hidup, wa mamati khairun lakum, dan aku meninggal dunia juga baik buat kamu. Loh, kok baik Rasulullah? Engkau sudah wafat. Tu'radu alayya a'malukum, amal perbuatan kamu diperlihatkan kepadaku. Jadi amal perbuatan kita diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Fama ra'aytu min khairin hamidullah azza wa jalla. Apabila amal kamu itu baik, aku memuji kepada Allah. Ketika amal kita ini baik, Rasulullah memuji kepada Allah. Wa ma ra'aytu ghayra dzalik istaghfartu lakum. Dan apabila amal perbuatan kamu tidak baik, aku berdoa kepada Allah agar Allah mengampuni kamu. Nah, ini artinya apa? Rasulullah itu tahu perbuatan kita. Ini motivasi ya, hadis ini atau ayat ini motivasi agar kita senantiasa berusaha menyenangkan baginda Rasulullah SAW.